Kalau doa tidak selalu mengubah situasi secepat yang kita inginkan, mungkinkah Tuhan sedang memakai doa untuk terlebih dahulu mengubah hati kita? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang di podcast Bible Study in Verse, dan kita masih mempelajari seri bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Kita masuk ke episode ke-7 dengan judul doa praktis, dan kita akan belajar dari 1 Samuel pasalnya yang ke-1. Video ini adalah pelengkap dari pembelajaran Alkitab Anda. Untuk itu kami sangat menghimbau Anda untuk mempelajari secara pribadi buku panduan in Verse, dan ebook Inverse dapat Anda unduh melalui tautan yang ada di deskripsi video ini. Kali ini saya bersama-sama dengan Pendeta Eben, ada Samuel, dan juga Gary. Shalom semuanya. Shalom. Baik, untuk membuka diskusi kita hari ini, Samuel boleh pimpin dalam doa. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus dan mulia, terima kasih di kesempatan kali ini kami boleh dapat berkumpul untuk berdiskusi tentang pelajaran firman Tuhan yang begitu indah. Berkati Tuhan diskusi kami, sehingga kami tidak hanya berbicara, tapi kami boleh dapat mengalami dan juga kami dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati setiap yang mendengarkan agar ini boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan, Juru Selamat yang hidup. Amin. Amin. Kita akan belajar di 1 Samuel pasal yang 1, kami akan bacakan ayat 8 sampai 11 saja. 1 Samuel 1 ayat 8. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Amin. Terima kasih. Di episode sebelumnya kita sudah belajar ya bahwa untuk menjalin hubungan dengan Tuhan itu kita bisa jalin melalui doa ya Pendeta. Lantas apa fokus pelajaran kita pada pekan ini dengan judul doa praktis? Ya, oke. Jadi ini lanjutan dari pelajaran kita minggu yang lalu bahwa pekan ini kita akan melihat bahwa ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan melalui doa, dan kita percaya doa adalah salah satu sarana komunikasi yang terbaik dengan Tuhan. Dan di dalam doa kita memohon, kita meminta sesuatu, dan Tuhan tidak jawab seperti yang kita minta, seperti yang kita mau. Nah, seringkali kita menganggap doa itu seperti satu kegiatan transaksi ya. Seperti kalau kita minta, utarakan sama Tuhan, minta, maka Tuhan akan jawab seperti yang kita minta. Seperti transaksi, kalau saya bayar, beli buah, ya saya bayar, dapat. Seperti yang saya minta. Kalau saya beli jeruk, nggak mungkin pisang yang dikasih, kan begitu. Itu transaksi. Nah, doa bukan seperti itu. Bahwa ada banyak dan sering kali ketika kita meminta sesuatu yang menurut kita baik, menurut kita mungkin penting, tapi bisa saja tidak Tuhan kabulkan seperti yang kita mau, seperti yang kita minta. Nah, disinilah kita akan dilatih bagaimana kita memiliki sikap hati dan kerohanian yang benar pada waktu mungkin kerinduan, keinginan, dan permohonan kita tidak dikabulkan seperti yang kita mau. Tapi seperti yang Tuhan mau dia kabulkan. Ini penting ya, pelajaran ini penting, apalagi kita yang di early 20s, mungkin teman-teman orang muda yang masih muda banget, karena kan kita selalu idealis sama apa yang kita minta ya Pendeta ya. Oke. Kita masuk ke kisah Hana sekarang ya. Yang menarik itu bukan hanya isi doanya, tapi juga latar belakang penderitaan panjang yang tapi tidak menjauhkan Hana ini dari Tuhan gitu. Apa yang membuat Hana tidak menjauh dari Tuhan walaupun ada rasa
kecewa dan sedih yang berkepanjangan ini? Yang saya pelajari dari Hana ini, kenapa dia sungguh sangat kuat ya? Karena dia mengalami penderitaan yang sangat panjang seperti yang tadi Kak Alicia bilang. Tapi rasa penderitaannya itu tidak membiarkan dia jauh dari Tuhan. Justru sebaliknya, semakin dia mengalami itu, semakin lama dia menunggu, doanya semakin dalam gitu. Itu menunjukkan bahwa penantian itu bisa punya dua arah, di mana bisa membuat kita menjauh atau justru semakin bergantung kepada Tuhan. Dan dari Hana ini kita bisa lihat ya, penderitaan itu sebenarnya mengungkapkan arah hati kita. Apakah kita tetap datang sama Tuhan atau malah kita menjauh dari Tuhan gitu. Jadi buat saya pribadi ini mengingatkan kita bahwa hubungan dengan Tuhan itu tidak diukur dari kondisi hidup kita, tapi dari keputusan kita untuk tetap datang kepadanya bahkan di saat hati kita sedang kecewa. Iya, sebenarnya kalau jadi Hana mungkin saya merasa kayak walaupun udah dihibur sama suaminya kan, kayak dibilang bukannya lebih penting aku daripada so sweet banget ya. Bukannya lebih penting aku daripada harus punya anak. Tapi kan Bener juga. ya kan? Tapi juga. yang kita lihat kan posisinya Hana ini kan di poligami kan. Jadi tentu ada rasa persaingan, apalagi kita tahu di sebelumnya Lea dan Rahel bersaing untuk memiliki anak laki-laki, apalagi Hana dengan kondisi seperti itu dia masih bisa tetap tekun kepada Tuhan. Itulah yang memperlihatkan menjadi contoh bahwa yang tadi sudah Bang Sam bilang bahwa ini bukan membuat Hana makin lemah, tapi dia makin kuat, menunjukkan bahwa dia memang bersungguh-sungguh untuk hubungannya bersama Tuhan. Oke, berarti ada ketetapan hati bahwa dia percaya sama Tuhannya gitu ya. Walaupun suamiku bilang seperti itu gitu kan. Benar. Tapi aku punya ketetapan hati kepada Tuhan kok. Dan untuk doa Hana itu sangat spesifik ya pendeta. Ya, pekan ini ditunjukkan bahwa doa Hana itu sangat spesifik, tetapi sifatnya itu tetap tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Nah, yang jadi concern kita sebagai orang muda nih Pak Pendeta, bagaimana cara kita membedakan doa yang berani dan spesifik seperti Hana dengan doa yang memaksa Tuhan mengikuti keinginan kita, Pendeta. Ya, oke. Jadi saya pikir bagus kalau kita berdoa juga spesifik. Tuhan mendengar dan mungkin juga menginginkan kita berdoa spesifik dalam permohonan dan permintaan kita. Tapi jangan lupa, di balik dari permohonan kita, kerinduan hati kita yang spesifik, berikan ruang untuk Tuhan menjawab sesuai dengan kehendaknya. Baik itu dari sisi waktu, mungkin seringkali kita kan maunya langsung ya. Betul. Ataupun jawaban seperti yang kita mau. Jadi berikan kehendak Tuhan itu berlaku. Kapan dia jawab permohonan kita, puji Tuhan, doa Hana dijawabnya pada waktunya. Walaupun cukup lama dengan pergumulan yang sudah dia lewati. Atau mungkin ada waktu ataupun ada doa yang Tuhan tidak jawab seperti yang kita minta. Nah, jadi ada penundaan mungkin dari sisi waktu, tapi ada juga mungkin tidak dijawab seperti yang kita minta. Tapi ada jawaban Tuhan yang lebih baik, kita percaya di dalam kehendak Tuhan. Jadi buatlah selalu kehendak Tuhan di atas dari permohonan dan kerinduan hati kita yang spesifik itu. Oke, jadi kalimat terakhir, biasanya terakhir aja, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku, itu bukan cuman kata-kata doang. Kalau kita pekan lalu kita belajar ya, bukan hanya kata-kata, tapi memang itulah yang harus jadi sikap hati kita ya untuk menerima segala jawaban doa yang kita dapat dari Tuhan. Dan di bagian interpret pelajaran ini memberi alasan mengapa doa itu tampaknya kayaknya nggak dijawab gitu, kayaknya lama banget penantiannya. Nah, dari semua poin itu, mengapa gambaran kita tentang Tuhan itu menjadi faktor yang paling penting, paling utama dalam menentukan cara kita menafsirkan penundaan itu? Cara kita melihat Tuhan itu sangat menentukan bagaimana kita merespon doa yang belum dijawab. Gitu. Kalau kita melihat Tuhan itu jauh atau tidak peduli, maka penundaan akan terasa seperti penolakan. Gitu.
Dan itu bisa membuat kita kecewa, bahkan kita menjauh dari Tuhan. Padahal belum ya. Belum. Tapi kalau kita percaya, kuncinya tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu tahu waktu yang tepat untuk menjawab doa kita, maka penundaan itu bisa kita lihat sebagai proses di mana Tuhan sedang membentuk kita, bukan mengabaikan kita. Jadi sebenarnya bukan soal doa kita dijawab atau tidak, tapi bagaimana kita mengenal karakter Tuhan di balik setiap proses-proses itu. Iya Kak. Dan juga kalau kita baca di bagian interpret itu memang bagus ya. Di situ dijelaskan step-stepnya ketika kita merasa itu adalah penundaan, kita lihat apakah yang kita doakan ini baik untuk diri kita, apakah ini untuk kesombongan kita atau enggak. Dan juga di sini dikatakan kita masih ngelakuin gak sih dosa-dosa yang kita ulangi terus, dan kita lihat apakah ya mungkin penundaan. Saya pernah mendengar dari seorang kakak-kakak di gereja saya, dia katakan bahwa ketika saya bergumul tentang sesuatu itu, Tuhan bukannya jawabnya enggak, tapi ini lagi ditunda, dibentuk imannya untuk melihat bahwa ini kuasaku loh, bukan kuasamu. Sekali lagi kita diingatkan bahwa tidak ada yang penting daripada kuasa Tuhan. Jadi memang kita harus berusaha, tapi semuanya itu balik lagi terhadap kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Amin. Dan pendeta, poin penting apa lagi yang perlu diperhatikan tentang doa praktis ini? Ya, jadi di dalam beberapa ayat di Alkitab ya, khususnya juga di pelajaran sekolah sahabat kita ini dituliskan bagaimana para nabi, tokoh-tokoh dalam Alkitab mereka berdoa untuk hal-hal yang bukan hanya sifat secara jasmani. Nah, ini sangat penting juga kalau kita baca beberapa kutipan dalam tulisan Roh Nubuat. Doa-doa yang Tuhan pasti jawab itu dikatakan doa minta pengampunan. Doa minta hikmat supaya kita hidup di dalam kehendak dan karakter Tuhan. Nah, seringkali kan doa kita bukan doa-doa yang seperti itu, tapi mungkin pekerjaan kita, dan itu tentu juga tidak salah. Nah, tetapi penting kita pahami bahwa Tuhan menjawab doa kita di dalam kehendak dan waktunya. Jadi ada seorang anak kehilangan boneka kesayangannya, dia bilang, papanya bilang, berdoalah supaya kamu ketemu. Dan setelah itu dia sudah senang. Papanya tanya, kamu sudah ketemu bonekanya? Bonekanya enggak ketemu, tapi saya tidak lagi merindukan boneka itu. Jadi jawaban Tuhan bukan menemukan bonekanya, tetapi Tuhan menjawab, dia tidak lagi mengharapkan dan menginginkan apa yang tadi dia harapkan. Karena ada yang lain yang digantikan untuk mengganti kesukaannya itu. Jadi ini mungkin ilustrasi sederhana bahwa tidak semua doa kita Tuhan jawab seperti yang kita minta. Tapi doa pengampunan, doa kelepasan, doa pengertian, hikmat, doa akal budi itu adalah doa yang pasti Tuhan akan jawab. Amin. Thank you pendeta. Jadi intinya dari doa itu bukan hanya meminta dengan sungguh-sungguh, tetapi kita juga bisa belajar juga untuk mempercayai karakter Tuhan kita ketika jawabannya mungkin belum terlihat. Kita akan lanjutkan setelah satu ini. Bosen? Ngantuk? Malas? Nggak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana,
Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih Sobat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Mari kita lanjutkan dari sisi yang lebih praktikal ya. Banyak orang muda masih rajin berdoa nih, tapi diam-diam tetap memendam rasa kecewa karena merasa doanya itu tidak dijawab sesuai harapan. Nah, menurut pengalaman Anda, apa tanda bahwa seseorang itu mulai memperlakukan doa itu sebagai transaksi dan bukan relasi? Ya, kalau di kehidupan anak muda ya yang relate mungkin Kak, ketika terlalu lama menunggu mungkin ya, jadi terlalu kecewa. Sedangkan ya memang yang dibutuhkan itu adalah ketika tidak sesuai rencana, tadi sudah dijelaskan bahwa sama Pak Pendeta di segmen sebelumnya bahwa mungkin sudah dipersiapkan yang terbaik. Cuman ketika kita berdoa hanya saat butuh juga, siapa sih secara manusiawi juga ketika orang datang pas butuhnya juga kita kan nggak langsung kasih kan. Benar. Ya itu dari saya. Ya, jadi memang kalau kita membatasi jawaban doa seperti yang kita mau, memang keinginan yang kita mau, ini bisa membuat kita kecewa. Karena ada banyak kali mungkin Tuhan tidak jawab seperti yang kita minta, seperti yang tadi kita sebutkan. Ketika kita berdoa untuk sesuatu, ataupun mungkin seseorang ya, anak-anak muda mungkin juga ada berdoa untuk seseorang. Ini saya gambarkan seperti kita mungkin ada di satu ruangan. Kita mau keluar dari ruangan itu, dan kita melihat di situ ada pintu. Kita mau tunggu di pintu itu terbuka, supaya kita mau keluar dari ruangan itu. Padahal ada pintu yang lain yang Tuhan sedang buka, dan kita bisa keluar dari pintu yang lain. Tapi karena kita terpaku hanya kepada satu pintu yang kita tahu itu pintu keluar, maka kita tidak lagi melihat ada pintu lain yang sebenarnya Tuhan sudah buka. Jadi ini kembali lagi bahwa ketika hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu baik, ada kepekaan rohani juga, kepekaan iman kita untuk melihat bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi adalah yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, dan dalam Injil kita boleh baca, terkadang menunggu memperdalam perjalanan kita bersama Tuhan. Kita belajar untuk lebih mempercayainya ya. Tetapi ada banyak juga orang yang meninggalkan Tuhan saat masa menunggu itu, saat masa penantian yang panjang itu. Mungkin boleh share kapan Anda merasa doa itu tidak dijawab dan pelajaran apa yang Anda pelajari dari pengalaman tersebut, pengalaman menunggunya ya Kak? Pengalaman pribadi aja ya. Ya. Jadi ya anak muda berdoa kan banyak permintaannya ya, khususnya tambatan hati lah gitu kan. Tambatan apa tuh? Coba tambatan hati. Tambatan hati. Jadi ya, pasangan. karena sudah dewasa kan, kami Ah. mau punya pasangan yang kami idamkan. Saya kira Amin. karena kita bergantung sama Tuhan, jadi kita berdoa gitu. Kita meminta Tuhan ini cocok banget nih untuk saya nih gitu kan. Tuhan tolong jawab gitu kan. Saya doa terus gitu. Tapi ketika berdoa itu kok belum jawab gitu. Mungkin kalau layaknya manusia kayak kecewa ya, kayak aduh Tuhan ini saya udah effort banget tapi kok Tuhan masih belum jawab gitu. Tolonglah Tuhan gitu kan. Terkadang terkesannya memaksa gitu. Ya. Tapi yang saya pelajari seringkali saya melupakan apa yang Tuhan kasih ke saya. Jadi saya
meninggalkan Tuhan ketika ada satu permintaan saya nggak dikasih sama Tuhan, tapi saya melupakan semua Benar. ya pemberian Tuhan, saya masih bisa hidup sehingga saat ini kan itu jauh lebih daripada apa yang saya minta. Itu kan saya melupakan semua apa yang Tuhan kasih. Jadi terkadang kalau kita menunggu tapi belum dijawab Tuhan, mungkin itu cara Tuhan untuk memproses kita. Tuhan melatih hati kita dan ketika sudah waktunya, jika itu menjadi kehendak Tuhan, pasti akan dijawab pada waktu yang tepat. Amin. Itu ya. Jadi mungkin kalau pengalaman udah Bang Sam menjelaskan ya, cuman yang ingin ku tambahkan adalah kembali lagi ke kisah bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel ya. Menundanya itu sampai 40 tahun loh Kak. Kayak kan Ya. padahal bisa tuh cuman lurus saja kan kalau secara di peta, tapi itulah Tuhan ingin membentuk iman kita, bagaimana cara kita bersyukur terhadap apa yang telah Tuhan berikan. Dan juga yang mengganggu itu tadi pertanyaannya adalah bangsa Israel ketika tidak ditepati keinginannya tidak terpenuhi, mereka malah mengeluh untuk balik ke Mesir atau melihat tetangga lebih hijau. Ya. Sedangkan di sini kita diingatkan lagi bahwa di dalam penundaan tersebut Tuhan ingin membentuk iman kita untuk percaya kepadanya. Betul, puji Tuhan. Jadi memang ini harus disadari oleh kita semua ya, karena memang jujur dalam masa menunggu itu rasa-rasanya kayak nggak ada kejelasan gitu kan Pak Pendeta. Kayak mau maju salah, mau mundur juga udah terlanjur basah. Jadi kayaknya ya udah gitu, kayak cuman bisa ya udah deh jalani gitu. Tapi kalau misalnya yang aku bisa saksikan juga ya, perbedaannya antara ya udahlah jalanin aja sama kehidupan kita menunggu dengan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, itu adalah kalau kita cuman ya udahlah jalanin aja, itu nggak ada rasa syukur di situ, ya kan? Kita rasa ya udahlah, kayak udahlah, yang penting gue bisa hidup, ya udahlah, yang penting ini, ya udah gitu, cuman ya udah, yang penting gue ke kampus, gue nanti balik kampus, ya udah masih hidup, masih makan, ya udah lah ya gitu. Tapi ketika kita memang menanti-nantikan Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan, seperti kata pemazmur, itu ada rasa sukacita, ada damai sejahtera, tetap ada rasa mau berbagi kepada orang lain, tetap ada damai sejahtera, tetap bersyukur kepada Tuhan. Jadi memang masa menunggu ini sulit ya Pak Pendeta ya, sulit. Dan tadi dalam invite juga dijelaskan bahwa doa itu yang mengangkat kita kepada Tuhan, bukan sekedar membawa Tuhan turun untuk mengikuti agenda-agenda kita. Nah ini jujur sulit sekali buat saya secara pribadi, tapi secara praktis bagaimana orang muda ini boleh belajar membawa doa dari level yang minta sesuatu gitu ya Sam ya, minta sesuatu ke level yang mau dibentuk oleh Tuhan. Jadi secara praktis ya, jadi kalau misalkan kita meminta sama Tuhan itu seringkali kita meminta sesuatu hal yang mau kita pinta aja, tapi kita lupa kita menutup hati kita untuk Tuhan mau membentuk gitu. Jadi selain itu kita boleh ketika kita mau meminta sama Tuhan, kita boleh juga untuk membuka hati kita gitu. Kita membuka hati kita untuk Dia mau bentuk. Dan yang paling penting ketika kita berdoa, kita harus mempunyai sikap jadilah kehendak Tuhan. Karena di situ kita belajar bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih besar dari apa yang kita minta, seperti itu. Ya, jadi di samping itu juga kesabaran atau ketabahan dan ketekunan ini sangat penting di dalam menantikan jawaban yang terbaik dari Tuhan. Contoh, banyak orang berdoa untuk sebuah problema yang ada. Mungkin contohnya kondisi sakit yang dialami. Kita tidak boleh menyerah, tetap tabah, sabar dalam menjalani kondisi yang ada. Artinya Tuhan sanggup memberi kesembuhan untuk sakit yang dialami secara instantly miracle healing. Tuhan bisa buat. Tapi kalaupun itu Tuhan belum jawab, berikan saya ketabahan dan kesabaran untuk menjalani situasi dan kondisi yang saya alami. Ini juga penting karena tidak semua Tuhan jawab tadi sesuai waktu kita ataupun sesuai yang kita minta.
kalaupun Tuhan belum jawab sesuai waktu kita, sesuai dengan yang kita minta, makanya tadi disebutkan ada konsep jadilah kehendakmu, maka kita perlu tetap tekun, sabar dan tabah menjalani kondisi kita. Jadi jangan juga kita putus asa, jangan kita patah semangat, jangan kita juga kehilangan iman. Ada lagu katakan, sekalipun jalan Tuhan belum kelihatan, sekalipun doa kita Tuhan belum jawab, tapi kita tetap percaya. Itu syair lagu katakan demikian. Jadi kalaupun mungkin doa-doa kita sepertinya belum terkabulkan semuanya, jangan lupa tetap sabar tabah dan juga bertekun dalam doa. Tapi Yesus yang menjadi pusat dalam iman kita, kiranya kita boleh tetap semakin dikuatkan hari demi hari. Oke, kita sudah tiba pada penghujung diskusi. Masing-masing panelis boleh memberikan satu closing statement. Ya, jadi di dalam kita berdoa untuk sesuatu atau seseorang atau apapun itu, pastikan bahwa kita berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta dengan jelas, spesifik kepada Tuhan, tapi jangan lupa selalu berikan ruang untuk Tuhan menjawab sesuai waktu dan sesuai kehendaknya. Amin. Satu hal yang dapat dipelajari dari pelajaran minggu ini, doa bukan tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi tentang menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Jadi ketika doa kita masih belum dijawab, mungkin Tuhan sedang bekerja bukan di situasi kita dulu, tapi di hati kita terlebih dahulu. Amin. Ya, paling penting di sini diingatkan bahwa kita marilah menikmati perjalanan iman kita bersama Tuhan, karena disitulah kita akan mengingat terus akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Pendeta Eben boleh tutup bilang doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk pembelajaran yang indah, mengajarkan kami untuk tekun, bersungguh-sungguh, berdoa, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, segala pergumulan, kerinduan hati, dan rencana kami. Namun Tuhan juga mengajar kami untuk kami boleh dibentuk melalui setiap doa-doa penyerahan kami, sabar menunggu jawaban Tuhan, dan tetap tekun berdoa, menyerahkan segala sesuatu di atas kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, sertai kami semua yang telah mempelajari dan mendengarkan pembelajaran firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk seluruh panelis. Terima kasih juga untuk seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung bersama kami pada episode ke-7 kali ini. Kiranya kita boleh tetap ingat, mari kita tetap buka hati kita untuk kehendak Tuhan, dan semoga sahabat Inverse boleh semakin dikuatkan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember, to always dive deeper into the verse. Inverse. Bye.